Questo mi gasa anche un po', e naturalmente che lavorare. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Halo Sobat GP semuanya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kabar berita seputar MotoGP. Tak cuma lawas, Marquez dan kawan-kawan ternyata diberi Ducati EP23 versi mentah yang bikin Bagnaia bingung dan bergadang. Tim VR46 tak setuju Ducati hanya sediakan 3 motor pabrikan di MotoGP 2025. Motor Ducati Desmosedici EP23 yang digunakan para pembalap tim satelit Ducati yaitu Pertamina Enduro VR46 dan Gresini Racing rupanya bukan versi yang paling mutakhir. Perlawanan para pembalap motor lama Ducati tidak semenggigit musim lalu. MotoGP 2023 diwarnai kejutan dari Marco Bezzecchi yang dengan motor Ducati Desmosedici EP22 mampu mencetak 2 kemenangan dan sempat memuncaki klasemen. Di titik yang sama pada tahun ini, tidak ada satupun kemenangan yang terjadi. Malahan cuma Marc Marquez, pembalap Ducati Desmosedici EP23 yang mampu secara konsisten bersaing di posisi 3 besar. Perbedaan karakter yang besar antara motor Desmosedici EP23 dan EP22 menjadi penyebab dari kesulitan yang dialami oleh mereka. Fakta mengejutkan lantas diungkap oleh Alex Marquez, Gresini, selaku salah rider yang diberi kuda besi EP23 musim ini. Rupanya, motor yang diterimanya kali ini adalah bukan motor yang sama dengan yang dipakai Francesco Bagnaia saat mengunci gelar juara dunia di balapan terakhir GP Valencia. Tahun lalu berbeda karena saya mendapatkan motor yang mereka gunakan untuk mengakhiri musim di Valencia 2022, ucap Alex Marquez, dilansir dari Crash.net. Tahun ini, kami memulai dengan motor yang mereka gunakan untuk mengawali musim 2023, di EP Portugal, imbuhnya. Ducati sejak awal telah mengatakan bahwa tidak semua pemutakhiran dari tahun lalu akan dibawa ke motor EP23 yang kini dipakai para pembalap tim satelit. Saat tes pramusim General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, menyebut bahwa motor yang disediakan adalah motor yang sama dengan Johann Zarco. Ex-pembalap Pramac itu tidak mendapatkan pembaruan sejak memutuskan untuk pindah ke LCR Honda pada musim ini. Dengan motor Enea Bastianini, Pecco Bagnaia, dan Jorge Martin, kami membawa evolusi lebih jauh tetapi mereka memberi beberapa masalah dalam aspek reliabilitas dan performa. Jadi kami tidak berpikir bahwa evolusi itu akan mudah untuk digunakan tim independen sehingga kami memutuskan untuk tidak menaruh beberapa hal ke sana, ucap Dall'Igna kepada Moto.it. Padahal, faktor pemutakhiranlah yang sebenarnya menghadirkan kesempatan bagi pembalap tim satelit untuk memberikan perlawanan. Dengan motor yang sudah jadi, mereka bisa fokus untuk mengejar kecepatan pada awal musim ketika pembalap tim pabrikan masih menyempurnakan setelan motor yang baru. Sayangnya, pemandangan ini tidak terjadi musim ini. Para pembalap motor pabrikan Ducati justru terlihat perkasa dengan memborong 8 kemenangan dari 9 seri pertama. Motor Desmosedici EP23 versi mentah sebenarnya bukan motor pecundang. Buktinya, Bagnaia mengawali musim dengan menyapu bersih kemenangan pada seri pembuka di EP Portugal. Namun, kemudian muncul masalah yang membuat Bagnaia frustrasi. Sebab, dia kerap terjatuh sendiri tanpa ada peringatan apapun. Kami memiliki motor yang terbaik, tetapi jika kita terjatuh dan tidak tahu alasannya, itu tidak ada gunanya, keluh Bagnaia setelah terjatuh saat memimpin balapan seri ketiga GP Americas. Bagnaia yang menjadi pembalap referensi terus melakukan penyesuaian. Di paruh musim kedua dia bahkan bergadang untuk mengatasi masalah selip ban saat pengereman. Ducati juga memberikan pemutakhiran. Salah satunya adalah peranti pembantu start baru yang absen saat EP23 dijajal oleh Marquez CS. Saat tes pramusim, Alex Marquez berharap Ducati mau memberikan dukungan lebih. Tanda-tanda positif hadir ketika update fairing EP23 dari paruh musim lalu akhirnya diturunkan Ducati ke tim satelit mereka jelang jeda paruh musim.
Saya berharap dari sekarang sampai akhir musim kami bisa memiliki pembaruan untuk motor yang mereka pakai saat mengakhiri musim 2023, ucap Marquez. Tim VR46 tak setuju Ducati hanya sediakan 3 motor pabrikan di MotoGP 2025. Ducati kabarnya hanya akan menyediakan 3 motor dengan mesin pabrikan untuk MotoGP 2025. Direktur Tim Pertamina Enduro VR46 Ducati, Alessio Salucci tak setuju dengan keputusan itu. Ducati akan kehilangan satu tim satelit pada MotoGP 2025, Ducati Pramac. Tim itu akan meninggalkan Ducati dan merapat ke Yamaha pada musim depan. Sepeninggalan tim itu, Ducati berencana hanya menyediakan 3 motor pabrikan pada musim depan. Artinya, 2 motor akan digunakan untuk tim utama Ducati Lenovo, dan 1 motor yang diperebutkan 2 tim satelit, Gresini dan Pertamina Enduro VR46. Salucci mengaku sama sekali tidak senang dengan hal itu. Saya tidak terlalu setuju dengan gigi dalinya di MotoGP 2025 karena saat ini kami hanya akan memiliki 1 sepeda motor, sementara kami ingin memiliki 2, seperti yang selalu kami lakukan, kata Salucci dikutip dari Speedweek, Selasa, 16 Juli 2024. Kami akan berusaha mengelolanya sebaik mungkin, meskipun pabrikan lain telah memproduksi 4 motor dan kami memiliki 3. Ini akan lebih luar biasa karena akan ada 2 yang merah dan milik kita, sambungnya. Situasi ini memang membuat Ducati bisa dibilang tertinggal dari pabrikan lain. Sebab, Honda hingga Yamaha dikabarkan akan menyediakan 4 motor dengan mesin pabrikan untuk tim utama dan satelit. Salucci mengatakan Pertamina Enduro VR46 selama ini sudah berupaya yang terbaik untuk mengelola motor dengan mesin pabrikan. Dia bahkan mengklaim gigi dalinya telah menjadikan timnya sebagai referensi. Kami memiliki tim yang hebat dan orang-orang yang hebat. Kami akan menjadi tim pabrikan karena kami tidak memproduksi sepeda motor, namun ketika para pebalap datang, mereka akan menemukan situasi yang fantastis. Bahkan gigi dalinya, bos Ducati MotoGP, catatan, memuji manajemen kami. Mereka bahkan memilih kami sebagai tim referensi mulai tahun 2025 karena kepergian Pramac. Tapi dia sudah memilih kami sebagai tim referensi untuk tahun 2027, independen dari Pramac, jelasnya. Oke lah sahabat GP Mania semuanya, itulah informasi kita pada hari ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, dan tekan tombol loncengnya, untuk selalu mendapatkan informasi terupdate seputar MotoGP. Terima kasih. Grandissimo, grande. È un film questo qua, è un film! Oddio! Partiamo da gonfiata!